Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang meregautakan Desi Sylvia, saya sendiri, Ilham Nur Fadli, Nur Halisa, dan Sobari. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi pengelolaan kesiswaan. A. Sensus sekolah dan penetapan sekolah dan besarnya kelas. Yang pertama, sensus sekolah. Sensus sekolah atau school census adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah. Atkinson 1965. Sedangkan menurut Yeager 1945, sensus sekolah berarti pencatatan tiap-tiap siswa yang berada pada usia sekolah. Fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Menurut Calvin Greiner 1981, fungsi khusus sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan program sekolah. Yang kedua, menentukan bidang sekolah attendance. Yang ketiga, memberikan fasilitas transportasi. Yang keempat, perencanaan program pendidikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Yang kelima, membuat persyaratan kehadiran dan undang-undang kerja bagi anak. Yang keenam, menyediakan fasilitas pendidikan. Yang ketujuh, menganalisis kemajuan daerah sekolah setempat. Yang kedelapan, mengadakan pendaftaran terhadap sekolah privat. Yang kesembilan, mendapatkan informasi dari berbagai macam kesejahteraan masyarakat, yayasan, dan sebagainya. Yang kedua, ukuran sekolah dan kelas. Yang pertama, ukuran sekolah. Sekolah size adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Misal, jika jumlah peserta didik pada suatu daerah adalah 15.000, sementara jumlah sekolah adalah 150, maka ukuran sekolah adalah 15.000 dibagi 150 sama dengan 100. Yang kedua, ukuran kelas. Class size adalah hasil perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Misalnya jumlah peserta didik 15.000, sedangkan jumlah kelasnya adalah 500, maka ukuran kelas adalah 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. Yang ketiga, ukuran kelas ideal. Ukuran kelas ideal adalah jumlah peserta didik dalam suatu kelas yang jika diukur secara teoretik adalah 30 siswa sampai dengan 35 siswa. Selanjutnya yang keempat ada ukuran kelas ideal. Rata-rata ukuran kelas atau average size of class adalah rata-rata peserta didik dalam kelas di suatu sekolah. Misal, jika jumlah peserta didik pada kelas 1 adalah 45, kelas 2 adalah 40, kelas 3 adalah 45, kelas 4 adalah 40, kelas 5 adalah 40, dan kelas 6 adalah 35, maka rata-rata ukuran kelas adalah ASC sama dengan 45 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 35 dibagi 6 sama dengan 41. Yang kelima ada rasio murid dengan guru. Rasio murid atau pupil teacher ratio adalah perbandingan antara banyaknya peserta didik dengan guru per full timer. Misal, jika jumlah guru sebanyak 25, sementara jumlah siswa berjumlah 500, maka rasio murid adalah 25 dibagi 500 sama dengan 1:20. Yang keenam ada daya tampung kelas dan sekolah. Daya tampung kelas berdasarkan ukuran ruang disarankan 1,2 meter per orang atau peserta didik. Daya tampung sekolah berdasarkan jumlah bangku dapat dibedakan antara yang single shift dan double shift. Selanjutnya yang B ada sistem penerimaan siswa baru dan syarat-syaratnya. Beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang isinya tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Syarat pendaftaran PPDB SD Negeri 2021 sampai 2022, syarat calon siswa SD PPDB 2021. Adapun persyaratan calon siswa baru kelas 1 SD meliputi pasal 4. 1. Calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia. Yang pertama adalah 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1
SD yang berusia 7 tahun. Yang ketiga, persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dan kesiapan psikis. Yang keempat, calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Yang kelima, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan. Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari yang pertama syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas. Yang kedua, ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas. Selanjutnya ada C. Cara penempatan dan pengelompokan siswa di kelas. Tim dosen AP 1989 nomor 99 menyimpulkan pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Dengan demikian, tujuan pengelompokan peserta didik adalah untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan dan program yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pengelompokan peserta didik adalah untuk mempermudah mereka dalam berkembang. Menurut Sutopo tahun 1982, dasar-dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam, yaitu yang pertama pengelompokan berdasarkan kesukaan memilih teman atau friendship grouping. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan prestasi atau achievement grouping. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan bakat atau aptitude grouping. Yang keempat, ada pengelompokan berdasarkan minat atau attention or interest grouping. Yang kelima, pengelompokan berdasarkan kecerdasan atau inteligensi grouping. D. Masalah disiplin dan tata tertib sekolah. Menurut Johar Permana Nursisto tahun 1986, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Dalam arti luas, kedisiplinan adalah cermin kehidupan masyarakat bangsa. Maknanya dari gambaran tingkat kedisiplinan suatu bangsa akan dapat dibayangkan seberapa tingkatan tinggi rendahnya budaya bangsa yang dimiliki. Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, tata tertib diperlukan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. Tata tertib berfungsi mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu, tata tertib juga berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Yang kedua, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, biasanya di luar intrakurikuler, dan kebanyakan materinya pun di luar materi-materi intrakurikuler yang berfungsi utamanya untuk menyalurkan atau mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan sebagainya. Bisa dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-kadang bisa dilaksanakan di luar sekolah. Oke, selanjutnya ada F. Bentuk-bentuk pelayanan khusus terhadap siswa.
Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya itu sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Berikut bentuk-bentuk pelayanan khusus kepada siswa, yaitu yang pertama ada pustaka atau perpustakaan. Yang kedua ada labor atau laboratorium. Kemudian yang ketiga ada UKS atau usaha kesehatan siswa. Yang keempat ada koperasi, yaitu koperasi sekolah, koperasi siswa atau kopsis. Terus yang kelima ada kafetaria sekolah, yaitu kantin atau warung sekolah. Kemudian yang keenam ada sarana ibadah, yaitu masjid atau musola. Yang ketujuh ada asrama atau tempat menginap bagi siswa. Terus kemudian yang terakhir ada transportasi, yaitu angkot atau bus dan lain-lain. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.